kelompok 4. Nama saya Amelia Mutia dan rekan saya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Aulia dengan NIM 1801065. Di sini kami akan menjelaskan tentang senyawa kumarin. Baiklah, materi yang ingin kami bahas yaitu ada definisi dari kumarin, struktur kumarin, ciri khas, biosintesis kumarin, penggolongan kumarin, identifikasi kualitatif, sifat-sifat dan contoh tanaman yang mengandung kumarin, dan juga pemanfaatannya di bidang farmasi. Nah, apa itu kumarin? Kumarin merupakan metabolit turunan sekimat yang terbentuk ketika fenilalanin dideaminasi dan dihidroksilasi menjadi asam transhidroksisinamat dan golongan senyawa fenilpropanoid yang memiliki cincin lakton lingkar 6 dengan nama IUPAC 2H1-benzopiran 2-on dengan rumus molekul C9H5O2. Kumarin ini berasal dari kata komarau yang merupakan nama daerah dari kacang tongka. Kumarin umumnya ditemukan pada famili Apiaceae, Rutaceae, Asteraceae, Oleaceae, dan Fabaceae. Kumarin dan turunannya banyak memiliki aktivitas biologis, di antaranya dapat menstimulasi pembentukan pigmen kulit, mempengaruhi kerja enzim sebagai antikoagulan darah dan antimikroba, dan juga menunjukkan aktivitas menghambat efek karsinogen. Selanjutnya, ada struktur dari kumarin. Berikut merupakan struktur dari kumarin dengan nama IUPAC 2H1-benzopiran 2-on. Struktur inti dari kumarin berasal dari ortohidroksi asam trinamat yang dihidrasi untuk menghasilkan cincin lakton. Senyawa kumarin mengandung atom oksigen sebagai hidroksil atau alkoksil di posisi C7. Ciri khas dari kumarin yang pertama, adanya atom oksigen pada posisi C7, kemudian memiliki bau yang khas jika tumbuhan kumarin ini dikeringkan. Selanjutnya, dapat memberikan fluoresensi berwarna kuning hijau bila diradiasi dengan sinar UV. Selanjutnya, ada biosintesis dari kumarin yang diperoleh dari tanaman Melilotus alba. Mengapa? Karena pada bagian akarnya dipercaya memiliki prekursor penting yang berguna pada sintesis kumarin. Sintesis ini bermula dari L-penilalanin, sebuah prekursor untuk kumarin. Dalam Melilotus alba, pertama kali diubah ke asam esinamik oleh aksi dari penilalanin amonialiase, dan selanjutnya ke asam ortokumarin oleh aksi dari asam sinamik ortohidroksilase. Selanjutnya, asam kumarin diubah ke koresponding beta-glukosida oleh UDP glukos dan sebuah orto-glukositransferase. Glukosida ini melalui sinar UV ditata ulang untuk membentuk isomer beta-glikosida yang terakumulasi pada tumbuhan. Dalam berbagai kondisi, terutama luka, sebuah okuring beta-glukosida memecahkan glukosida untuk membentuk glukos dan asam komarinik yang secara spontan tersiklik ke kumarin. Penggolongan kumarin ada 4. Yang pertama ada kumarin sederhana, yang kedua ada isokumarin, yang ketiga ada piranokumarin, dan yang terakhir ada furanokumarin. Penggolongan kumarin yang pertama yaitu kumarin sederhana. Berikut merupakan strukturnya yang dibagi menjadi 2, yaitu ada alkilasi kumarin dan hidroksi kumarin. Pada alkilasi kumarin terdapat hermiarin, scopoletin, dan scoparon. Sedangkan pada hidroksi kumarin terdapat umbelliferon, eskuletin, dan dapnetin.
Selanjutnya ada isokumarin yang merupakan senyawa metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada beberapa jenis fungi, lichen, bakteri, dan beberapa tanaman tingkat tinggi. Nah, isokumarin ini mempunyai banyak sekali aktivitas biologi seperti antifungi, antihipertensi, antiaritmia, antitumor, sebagai antiinflamasi, anti-alergi, dan sebagai anti malaria yang biasa digunakan untuk pengobatan pada penyakit asma. Kemudian ada pun contoh senyawa isokumarin dan tanaman penghasilnya. Di antaranya itu ada fusamarin, cladosporin, peniolactol, melein, alternariol. Isokumarin ini dia memiliki nama IUPAC, yaitu 1-hidroksi-2-benzopiran 1-on dan juga 3,4 dihidroisokumarin. Baiklah, selanjutnya itu ada furanokumarin yang merupakan kumarin kompleks yang terbentuk pada beberapa tanaman, di mana anggota yang terpenting diklasifikasikan menjadi 4, yaitu ada pesoralen, mektosalen, bergapten, dan imperatorin. Berbeda dengan kumarin sederhana, furanokumarin ini dibatasi dalam distribusinya. Nah, sebagian besar dari furanokumarin ini banyak ditemukan pada permukaan daun. Furanokumarin ini terdapat 2 jenis utama yang dapat dilihat dari slide pada bagian A dan B, itu ada linear furanokumarin dan angular furanokumarin. Kemudian ada seselin, di mana seselin ini adalah contoh dari furanokumarin angular, di mana substituennya itu oksigen pada C5 atau C6 yang biasanya sering ditemukan pada derivatnya. Dapat dilihat dari struktur seselin. Kemudian ada santilantin, di mana representasi dari jenis linier dari furanokumarin, di mana metoksi dan isopentenil biasanya disubstitusikan pada posisi C5 atau C8. Selanjutnya ada identifikasi kualitatif, di mana kumarin yang terkandung dalam suatu tumbuhan itu dapat dikenal dari baunya. Bila tumbuhan tersebut dikeringkan, maka akan memberikan bau yang khas dengan cara pembuktian melalui fluoresensinya dengan menggunakan sinar UV. Kemudian, ada larutan kumarin di dalam alkali yang baru dibuat atau disimpan pada tempat yang gelap, itu tidak menunjukkan adanya fluoresensi. Namun, bila larutan tersebut diradiasi menggunakan sinar UV, maka akan memberikan fluoresensi yang berwarna kuning hingga hijau dalam beberapa menit. Selanjutnya ada identifikasi kumarin dengan KLT, di mana hasil ekstrak dari sampel akan ditotalkan pada plat KLT. Kemudian, jika terdapat garis merah, maka menandakan positif kumarin dan ditambahkan NaOH pada plat. Kemudian akan terjadi fluoresensi berwarna merah orange. Adapun identifikasi kumarin dengan spektro. Yang pertama, isolat hasil KLT itu dimasukkan ke dalam kuvet dan diamati spektrumnya pada panjang gelombang 200 hingga 600 nanometer. Kemudian ditambahkan bereaksi geser NaOH2m AlCl3 5%, kemudian H3BO3, kemudian diamati pergeseran puncak serapatnya. Kemudian ada sifat-sifat kumarin yang terbagi menjadi 2, yaitu sifat fisis dan sifat kimia, di mana pada sifat fisis ini dia meliputi bentuk kristal, titik leleh, titik didih, kelarutan. Kemudian pada sifat kimia, sifat kelarutan kumarin ini sangat bervariasi. Kemudian untuk peleburan kumarin ini menggunakan NaOH dan menghasilkan asam asetat dan salisilat. Kemudian nitrasi akan membentuk 6 nitrokumarin dan 8 nitrokumarin. Kemudian sulfonasi di bawah penanas air itu akan memberikan kumarin 6 asam sulfonat. Kemudian untuk halogenasi dalam kloroform pada suhu ruang dengan bromida itu akan menghasilkan kumarin 3,4 di bromida atau 3,6 di bromokumarin. Kemudian untuk reduksi dengan amalgam natrium itu akan menghasilkan asam metilotat. Kemudian kumarin sulit dioksidasi dan stabil di dalam asam kumarin. Kemudian cahaya radiasi atau radiasi ultraviolet itu akan mengubah kumarin menjadi suatu dimer dan titik lelehnya itu 263 derajat Celcius. Selanjutnya ada contoh tanaman yang mengandung kumarin. Yang pertama itu ada jeruk purut atau Citrus hystrixi yang merupakan salah satu jenis jeruk dari famili Rutaceae, di mana bagian daun yang biasanya digunakan untuk mengatasi badan letih dan lelah sehabis sakit berat dan juga untuk penyedap masakan. Kemudian jeruk purut ini mengandung 3 senyawa kumarin, yaitu
Yang pertama bergamotin, yang kedua oksibeucadanain, dan ketiga 5,6,7 dihidroksi 3,7 dimetil 2 oktanil oksipesoralen. Yang kedua itu ada Artemisia annua L. artemisia yang dikenal sebagai sweet anie atau annual wormwood, di mana Artemisia ini berkhasiat sebagai anti malaria, antibakteri, antiinflamasi, anti tumor, dan antipiretik. Kemudian yang ketiga itu ada Impatiens balsamina L atau disebut dengan pacar air yang termasuk famili Balsaminaceae. Pada bagian akar Impatiens balsamina L ini didapat dua jenis kumarin, yaitu scopoletin dan isofraxidin, di mana tanaman pacar air ini sebagai obat luka potong, bengkak-bengkak, dan juga koreng. Selanjutnya, ada pemanfaatan kumarin di bidang farmasi, yaitu senyawa yang tergolong 4-hidroksi kumarin menunjukkan aktivitas antikoagulasi darah, menghambat kerja enzim sebagai antimikroba, antibiotik, dan dapat mengganggu sintesis DNA dan RNA. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.